share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Shalom, hai semua, nama saya Dien. Hari ini kita sudah sampai di hari yang kelima Week of Prayer kita. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Tuhan, saya akan pergi, ampuni saya. Seorang ayah yang berasal dari Spanyol mengambil keputusan untuk berdamai dengan anaknya yang telah pindah ke Madrid. Dengan penuh penyesalan, si ayah meletakkan iklan di dalam surat kabar yang berbunyi, "Paco, sila berjumpa dengan saya di Montana Hotel pada tengah hari Selasa. Semua telah diampuni oleh ayah." Disebabkan Paco adalah nama kebiasaan di Spanyol, apabila si ayah tiba di hotel, dia mendapati sebanyak 800 orang muda yang bernama Paco sedang menunggu ayah mereka. Sama seperti Paco, kita sebagai manusia yang berdosa merindukan pengampunan Bapa di sorga. Keperluan terbesar kita saat ini ialah pengampunan. Itulah sebabnya Tuhan telah mengirimkan kepada kita seorang juru selamat. Dalam buku Yohanes pasal yang ke-8 menuliskan sebuah insiden yang dramatik. Ketika Yesus sedang mengajar di ruang bait suci di Yerusalem, tiba-tiba seorang perempuan yang telah ditangkap semasa melakukan perzinahan dilempar dengan keras di kaki Yesus oleh pemimpin-pemimpin agama di bait suci di Yerusalem. Pemimpin-pemimpin melemparkan perempuan itu kepada Yesus agar Yesus akan menghakimi perempuan itu berdasarkan hukum Musa. Bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Yohanes 8 ayat 5. Puan Ellen White memberi komen tentang cerita ini, menuliskan, rasa penghormatan mereka yang pura-pura menyelubungi rencana jahat yang terpendam dalam hati mereka untuk membinasakan dia. Mereka telah menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan dia dengan berpendapat bahwa keputusan apa saja yang diambilnya, mereka akan mendapat alasan untuk menuduh dia. Seandainya ia membebaskan wanita itu, ia mungkin dituduh menghina hukum Musa.
Seandainya ia menyatakan wanita itu patut dibunuh, ia dapat dituduh kepada orang Roma sebagai seorang yang mengambil kekuasaan yang hanya menjadi hak mereka. Setiap orang yang hadir sedang menunggu keputusan daripada Yesus. Tetapi ada yang berlaku mengecewakan mereka. Yesus dengan sederhana membungkuk ke bawah dan mula menulis di atas tanah dengan menggunakan jarinya. Tiada siapapun yang tahu tentang apa yang ditulis olehnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa terganggu dengan Yesus yang tidak memberikan jawaban kepada soalan mereka. Apabila mereka menekan Yesus agar menjawab soalan mereka, Yesus berdiri dan mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus kemudian membungkuk dan mula menulis lagi di atas tanah. Message yang ditulisnya itu memberikan impak yang kuat terhadap penuduh-penuduh perempuan tersebut, dan seorang demi seorang daripada mereka berlalu pergi. Apabila akhirnya Yesus berdiri dan melihat di sekelilingnya, semua para penuduh telah hilang. Dia kemudian memandang perempuan itu dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Di hadapan orang ramai, perempuan itu menjawab dengan penuh rasa malu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi sahabat, cerita yang indah ini mempunyai message pengharapan untuk setiap kita. Dengan jelas kita melihat bagaimana Yesus telah mengampuni dan memperbaharui kehidupan perempuan tersebut yang ditangkap semasa melakukan perzinahan melalui perkataan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus memberikan perempuan tersebut peluang yang kedua, sebuah peluang untuk pengampunan, untuk memulakan kehidupan yang baru dalam kemurnian dan kesucian. Dari sudut pandang yang lain, tindakan Yesus menulis dengan jarinya di tanah juga mempunyai pelajaran tentang kasih karunia dan belas kasihan. Adalah sangat menarik untuk diperhatikan dalam dua kejadian yang lalu, di mana Tuhan menulis dengan jarinya di atas kedua loh hukum. Tuhan menuliskan hukumnya yang adalah kekal dan di atas dinding. Tuhan menuliskan hukuman mati terhadap raja yang jahat, yaitu Belshazzar. Kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan menuliskan di atas batu apa yang Ia mahu untuk kekal selamanya. Perkara yang kekal dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang Tuhan tulis di atas tanah? Kita boleh katakan bahwa di atas tanah Tuhan menulis perkara yang Dia mahu agar ianya dipadam. Karena apa juga yang ditulis di atas tanah, angin dan hujan, masa bertanggung jawab memadamnya selama-lamanya. Tindakan Yesus menulis dengan jarinya di tanah menunjukkan kepada penuduh-penuduh perempuan yang malu itu bahwa pengampunan, pemulihan, dan peluang kedua untuk memulakan hidup yang baru juga tersedia bagi mereka. Saya pernah mendengar cerita mengenai seorang pendeta yang melakukan dosa yang besar menurut pandangannya. Walaupun dia sudah memohon pengampunan daripada Tuhan, dia masih membawa beban dosa tersebut seumur hidupnya. Dia tidak pasti kalau Tuhan sudah benar-benar mengampuninya. Suatu hari dia diberitahu tentang seorang perempuan tua yang mendapat penglihatan. Dia mendengar bahwa semasa penglihatan ini, perempuan tua itu berkomunikasi dengan Tuhan beberapa kali. Setelah beberapa lama, pendeta ini pun mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawat perempuan tersebut.
Perempuan itu menjemput pendeta itu masuk dan memberikannya secawan teh. Sepanjang pertemuan itu, pendeta itu membiarkan sahaja cawan itu di atas meja dan melihat mata perempuan itu dengan penuh perhatian. "Benarkah kamu ada kalanya mengalami penglihatan?" tanya pendeta tersebut. "Ya," balas perempuan tua tersebut. "Benarkah bahwa semasa penglihatan ini kamu bercakap dengan Tuhan?" "Ya," balas perempuan tua itu. "Baiklah, pada masa yang akan datang, sekiranya kamu mendapat penglihatan dan bercakap lagi dengan Tuhan, bolehkah kamu bertanyakan sesuatu kepadanya bagi pihak saya?" Perempuan itu melihat pendeta tersebut dengan sedikit rasa curiga. Dia tidak pernah untuk melakukan perkara sedemikian sebelum ini. "Ya, itu akan membuat saya sangat gembira," kata perempuan itu. "Apa yang kamu mau saya tanyakan kepadanya?" Pendeta itu menjawab, "Apakah dosa yang telah pendetamu lakukan sewaktu dia masih muda?" Dalam penuh rasa curiga, perempuan tersebut setuju dengan permintaan daripada si pendeta. Beberapa minggu kemudian, pendeta itu pun pergi melawat perempuan tua tersebut. Selepas satu cawan teh, dengan rasa malu pendeta itu bertanya, "Adakah kamu mendapat penglihatan yang baru?" "Ya, ada," balas perempuan itu. "Adakah kamu bercakap dengan dia?" "Ya." "Adakah kamu menanyakan tentang dosa yang telah saya lakukan semasa saya masih muda?" "Ya," balas perempuan itu. Dengan penuh ketakutan dan keraguan, pendeta itu bertanya, "Apakah yang ia beritahukan kepadamu?" Perempuan itu melihat muka pendeta itu dan membalas dengan lembut, "Tuhan memberitahu saya bahwa dia tidak dapat mengingat lagi tentang dosamu. Tuhan memberi pengampunan dengan sempurna." Nabi Mika menulis tentang pengampunan dari Tuhan bertanya kepada dirinya sendiri, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Yesus yang sama yang telah memanjangkan belas kasihannya terhadap pendeta itu dan terhadap perempuan yang tertangkap itu, memanggil kamu pada hari ini dan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan dari sorga menjadi bahagian untuk setiap kita pada saat ini. Hari ini Tuhan menjemput kamu dengan perkataan ini, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kesimpulannya, apakah yang terjadi kepada perempuan yang tertangkap itu dalam cerita kita? Adakah dia kembali kepada kehidupannya yang penuh dengan dosa? Mari saya kongsikan kepada kamu apa yang Puan Ellen White katakan tentang perempuan tersebut. Perempuan yang telah bertobat ini menjadi salah satu sahabat Yesus yang paling rapat. Dia membalas pengampunan dan belas kasihannya dengan kasih, pengorbanan diri, dan penyembahan. Setelah itu, ketika dia berdiri dilanda kesedihan di kaki salib dan melihat penderitaan di wajah Tuhannya dan mendengar tangisan pahitnya, jiwanya tertusuk karena dia tahu bahwa pengorbanan ini adalah karena dosa dan tanggung jawabnya sebagai orang yang rasa bersalahnya telah membantu mendatangkan penderitaan buat anak Allah. Tampaknya memang sangat berat. Dia merasa bahwa rasa sakit yang menusuk tubuh juru selamat itu adalah untuknya. Darah yang mengalir dari lukanya adalah untuk menghapus catatan dosanya. Erangan yang keluar dari bibirnya adalah disebabkan oleh pelanggarannya.
Hatinya sangat sakit dengan kesedihan yang tidak dapat digambarkan dengan apa jua ekspresi, dan dia merasa bahwa sebuah kehidupan yang penuh dengan perasaan jengkel terhadap diri sendiri adalah tidak setimpal dengan sebuah karunia kehidupan yang telah diberikan kepadanya, yang telah dibayar untuknya dengan harga yang tak ternilai. Kita dapat melihat setelah diampuni, perempuan ini mengalami perubahan yang sempurna dalam kehidupannya. Rasa bersyukurnya kepada Yesus telah menjadikannya sebagai pengikutnya dan di antara yang paling setia terhadapnya. Maukah kita menjadi sama seperti perempuan itu yang setelah diampuni dosanya tidak lagi kembali kepada kehidupan lamanya, tetapi menjadi salah satu sahabat Yesus yang paling rapat. Yesus rindu untuk mengampuni kita. Yesus rindu agar kita berbalik dari jalan kita sendiri dan kembali kepada jalan kebenaran Tuhan, agar Dia dapat memberikan karunia kehidupan kekal buat Anda dan saya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I come to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku.